Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram. Wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du. Ibadullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan semua amanahnya, beramal dan beribadah, zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Maka diwajibkan kita belajar menuntut ilmu hakikat amal dan ibadah sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Insyaallah dalam makom majelis zikir Marifatullah, tentunya dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, insyaallah saya akan berbagi pengalaman dan wawasan serta ilmu pengetahuan. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Dalam waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan mengajak kepada semua saudara-saudaraku seiman untuk berbagi wawasan tentang beriman kepada Allah. Kalau dikatakan imanullah, beriman kepada Allah, tentulah kita harus memiliki dasar-dasar. Jangan kita menempatkan sifat amaliyah kita pada iman kepada Allah. Salah satu contohnya, kita ingin bertuhan kepada Allah, tapi kita berbekal kepada sebuah amaliyah. Nah, ini tidak bagus. Maksudnya apa? Tidak bagusnya itu kita ini mengharapkan masuk surga. Yang kedua, takut mati. Nah, ini juga. Jadi kalau hal-hal yang bersifat amaliyah itu adalah amal diri kita kepada Allah.
Kalau amal diri kita kepada Allah, berarti kita harus benar-benar mengimani. Tetapi yang dikatakan beriman kepada Allah, kita harus benar-benar memahami apa yang kita imani, sehingga Allah ini memang wujudnya sebagai Tuhan di mata kita. Tapi kalau kita ingin bertuhan kepada Allah hanya dengan dukungan ketakutan, takut miskin, takut mati, takut tidak punya apa-apa, ini bukan lillahi ta'ala. Jadi kalau kita mendapatkan sifat ketuhanan itu harus ada dasar-dasarnya. Apa yang menjadi tolak dasar adalah penerimaan keikhlasan hati kita terhadap pernyataan Allah terhadap diri kita. Kita harus melihat unsur jadinya diri kita. Ini memang harus kita kaji. Harus benar-benar kita mengkaji kembali. Jadi jangan kita berpikir Tuhan ini seperti dewa yang hanya kita perlu kapan kita butuh kita berdoa. Tapi kita lupa yang harus kita pikirkan adalah yang berdoa. Kodrat diri kita. Apa hubungan kita dengan Allah? Kalau hanya hubungan amaliyah, bergerak jasad baru bertuhan, ini adalah hukum mati. Hukum mati artinya apa? Begitu seseorang itu ditenggelamkan dalam alam mati, maka matilah sebuah perbuatan baiknya, matilah nilai ibadahnya, matilah hukum batin, hukum rohani, hukum nurani, laksana sehewan yang telah tidak bernyawa. Jadi hakikat bertuhan ini, beriman kepada Allah, harus kita mengkaji lagi ke dalam diri kita, yang Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Semua ada di dalam dirimu sendiri. Anfusikum. Mulai kita mentadabur diri. Bagaimana bisa kita mengimani Allah sebagai Tuhan kalau jembatan tauhid kita tentang diri kita kepada Allah, hubungan Baitullah, hablum minallah kita belum bisa kita terima. Karena apa? Karena kita melakukan mengkaji bertuhan, terlanggar rukun dan syaratnya. Apa rukun syarat yang kita langgar? Yaitu syarat hakikat. Kalau kita sudah tidak memiliki hubungan perbendaharaan hakikat dengan Allah, maka kita belum tahu bagaimana kita menjadikan, menjunjung tinggi dan menyembahnya. Seperti yang pernah saya sampaikan, Allah itu memang Tuhan, tapi belum tentu Tuhan bagi dirimu. Kenapa? Karena kau tidak pernah menjunjung dan menyembahnya. Kenapa juga? Karena kamu tidak tahu siapa kamu, maka tidak akan kamu tahu siapa Tuhanmu. Seperti apa yang dikatakan Allah dalam hadits qudsinya, an qulta rabbuk, an qulta rabbun anna yakulla. Artinya apa? Kalau engkau katakan aku Tuhan, mana yang aku perintah dalam dirimu? Kalau engkau katakan aku Tuhan, Allah itu Tuhan, kamu harus tahu siapa yang Dia perintahkan di dalam dirimu untuk menyembahnya. Makanya kalau kita ingin mengenal Allah, Allah berikan
suatu tauhid. 4 huruf dia majukan atas nama asmanya. Alif, lam, lam, ha. Tapi jangan kita hanya belajar mengenal Allah dengan marifatul izzatullah, marifatul sifatullah, marifatul asmaullah, dan marifatul af'alullah. Kita kaji semua, tapi kita lupa. Kita mengkaji potensi asma Allah untuk mendapatkan husnanya dengan berbekal akal. Ini yang sudah terlanggar, dikatakan terlanggar rukun dan syarat. Maka Allah katakan, kalau kamu ingin mempelajari asmaku, Allah sampaikan, innama sadaqati, innama sedekati lil fuqara wal masriki wa binis sabir. Nah, kita harus tahu itu. Innama sedekati lil fuqara wal masriki wa binis sabil. Artinya apa? Kalau innama itu amalkanlah. Amalkanlah kata ya Allah. Sedekah itu sungguh-sungguh. Nah, sementara lil fuqara ini artinya keluar kamu dari pikiranmu sendiri. Jadi amalkanlah dengan sungguh-sungguh, tapi keluarlah kamu dari akal pikiranmu sendiri. Inilah iman kepada Allah. Menilai izzatullahnya jangan pakai akal. Menilai sifatullah jangan dengan akal. Menilai asma Allah jangan dengan akal. Menilai af'alullah jangan dengan akal. Kenapa? Kamu itu manusia, kata Allah. Yang berkalam berartikan ma'anu. Ma'anu itu artinya apa? Ma itu dalam hukum hijahiyah yaitu kesucian. Sementara nu itu artinya nurul dari bapakmu sendiri. Nurul misal. Kamu hanya sebuah wujud suci yang berasal dari titipan kepada seorang bapak. Tidak akan mampu kamu berdasarkan kodrat-kodrat dirimu. Maka kita harus mengeluarkan potensi akal untuk mempelajari huruf yang 4 itu. Itu yang Allah katakan tadi. Jadi dengan kita mengetahui usuludin diri kita, awaludin jasad kita, asal dan usul. Asal dinamakan sifat asal bagi jasad, sifat usul bagi rohani. Nah, kita kaji itu. Di situ kita baru mendapatkan bahwasanya kodrat-kodrat Allah yang kita pelajari itu ternyata mempelajari diri sendiri. Dan kodrat itulah yang bernama diri. Bahkan Allah katakan di kutsinya, man arabtu rabbi bi rabbi. Jika engkau ingin melihat aku, lihatlah dirimu. Begitu tingginya kutsi Allah untuk mengajarkan kita bahwasanya wa fi anfusikum afala tubsirun tadi. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Beriman kepada Allah diwajibkan kita mentadabur diri kita. Benar-benar kita harus mentadabur diri, karena Allah hanya mengakui yang bisa menghadap diriku adalah diriku sendiri. Artinya diri yang dijadikan. Jamaah yang rahimakumullah. Apalagi kalau kita sudah memahami
kodrat kedekatan, kodrat batin dan zahirnya Allah ini, Allah katakan faiza anta anna fi kulli halin, sebab engkau sendiri juga berasal dariku. Nah, mana yang berasal dari Allah, inna lillahi, tidak akan dikembalikan kepada tanah, melainkan dia kembali kepada yang menjadikan. Wa iza mazaka sainu mazani, kata Allah, saking dekatnya kita, sehingga dekat ini yang tidak dikatakan ada perantara. Tapi bagaimanapun kita dekat dengan Allah, tapi dekatnya masih nempel, itu namanya syirik. Tapi kalau Allah katakan tadi seperti itu, wa iza mazaka syainu mazani, bila engkau disentuh oleh sesuatu, maka tersentuhlah aku. Maka apabila engkau menyentuh sesuatu, maka tersentuhlah aku. Apa ada jarak dari kata itu? Makanya Allah turunkan ayat, Allah turunkan kalam, sehingga ada ikhra, menentukan perbedaan pengakuan ketuhanan dengan keumatan. Jamaah yang dirahmati Allah, sadarkah engkau, kata Allah, aku telah menjadikanmu dahulu, sedangkan engkau belum jadi sesuatu. Pernahkah kita terpikir, kita dari alam tiada menjadi ada? Kenapa kita dengan kerendahan akal diperbudak oleh nafsu, sehingga kita mengatakan kita berasal dari setetes air mani dan tanah yang hina? Mana kemuliaan Allah kalau kalam itu kita keluarkan? Bukankah rahimakumullah? Bukankah kita umat tempat Allah bersembunyi? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Inni ja'altuka fil fuadi muhadditsi, kujadikan engkau bercakap-cakap dalam hatiku, kata Allah. Mana kolbinya Allah itu? Di mana kalam ini keluarnya? Pernahkah kita memuliakan diri kita dengan mengetahui iman kepada Allah? Bahkan Allah mengakui wal abinu khalbi fi fuadin anisi. Pernahkah kita juga mengakui bahwasanya isi hatiku hanyalah tetap engkau sendiri, ya Allah, hati yang fuad. Rukun-rukun hakikat tentang kodrat Allah yang menjadi sebuah pengakuan, dan pengakuan ini yang membawa sebuah pensaksian. Kenapa engkau berdiri lagi jadi makhluk lain? Bahkan bagaimana Allah merindukan dirinya sendiri, itulah kita. Ana man ahwa wa man ahwana, sesegala sesuatu yang aku rindui itu ialah diriku. Anna man ahwa wa man ahwa anna. Jadi kalau kita tiba-tiba rindu Allah, sesungguhnya dia merindui dirinya.
diri yang dia jadikan. Dan beruntung kamu bisa merindu, beruntung kamu bisa menangis, beruntung kamu bisa berhasrat. Iman kepada Allah tidak bisa dibuat-buat dengan musibah. Kalau musibah yang membawamu bertuhan, berarti kamu telah menjadikan dia dewa. Tapi mengembalikan musibah kepada Allah, dialah kamu sudah menjadikan dia Tuhan. Tapi karena kamu mengadu takut miskin, berarti kamu sudah mendewakan Allah. Maka dikatakan iman kepada Allah itu nahnu ruhani halalna badana. Allah katakan dalam kutsinya, sakingnya dekat dengan kita. Aku adalah dua jiwa bersatu di satu badan. Aku adalah dua jiwa bersatu dalam satu badan. Ini yang dikatakan imanullah. Bahkan na'an'amta alaihim, hanya dirikulah yang terlihat apabila engkau dilihat. Apa masih kurang iman kita kepada Allah? Bahkan Allah juga katakan kepada kita, al-abdu rabbun wa rabbu abdun. Hamba itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah hambaku. Artinya apa? Disitulah kedekatan kehambaan, bukan keumatan, tapi kehambaan. Hambanya Allah, umatnya Muhammad. Inilah iman kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dengan kita mentadabur diri, dengan kita mengkaji diri dan mengetahui kodrat-kodrat diri dalam diri, maka sesungguhnya kita ingin telah berjalan ke jalan Allah. Tapi kalau memunculkan diri di jalan Allah, sesungguhnya kamu telah menjadi manusia yang merugi di mata Allah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang maujud di depan Allah kecuali kodratnya sendiri. Maka kata Allah, fa'aminu billahi wa rasulullah. Jika kamu percaya kepadaku, turutilah perintah Rasulku, turutilah perintah pesuruhku. Ingat itu. Wa'aminu billahi wa rasulah. Catat. Qudsi Allah. Jika kamu percaya kepadaku, kata Allah, turutilah perintah Rasulku atau pesuruhku. Yang kita khawatirkan di dalam beribadah kepada Allah, menjadikan Allah adalah Tuhan yang nyata pada manusia, ilaha Allah, tapi nyatanya di dalam solatmu Allah katakan apa? In kuntum shodikin. Ini yang paling bahaya. Maknanya apa? Kenapa engkau ceraikan rohani dengan jasadmu? Jika engkau mengetahui
Maka Allah perintahkan kepada malaikat apabila menghadap Allah dengan kamu tidak mengatakan zahirnya Allah dan wujud batinnya Allah pada dirimu, maka Allah perintahkan kepada malaikat, fakulu ma biradi akmal amalahu madudatin la ta'balu. Wahai malaikat, jangan kau terima ibadahnya, karena dia telah memisahkan zahirku dengan batinku. Inilah yang harus kita waspadai, para hadirin. Beriman kepada Allah, awal diri adalah Tuhan ilah tunggal pada awalnya, kecuali awaludin marifatullah, mengimani asma yang bernama Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Untuk itu, marilah bersama-sama kita meningkatkan iman kepada Allah dengan mengkaji kodratnya sendiri yang bernama naf atau diri. InsyaAllah. Karena bagaimanapun Allah katakan khalaqal insani dha'ifa. Tiap-tiap manusia itu lemah tiada berdaya. Kalau memang dikatakan seperti itu, lemah tiada berdaya, insani dha'ifa, maka bawalah kodratnya. Jangan kodrat manusia juga lagi. InsyaAllah carilah, dapatkan kodrat diri yang tidak bersekutu dengan Allah, yang menjadi diri rohanimu, diri hakikatmu dalam diri itu. Inilah kita diperintahkan untuk mencari diri. Baik jamaah sekalian, mari kita sama-sama meningkatkan iman Allah, beriman kepada Allah dengan mengkaji kodrat-kodrat Allah pada wujud bernama diri, jangan diri yang diberi nama. InsyaAllah. Akhirul kalam, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.